Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Oke, kita bertemu lagi dengan saya masih di mata kuliah monitoring dan evaluasi. Namun di sini saya masuk kepada agak lebih khusus, yaitu tentang monitoring dan evaluasi penerapan SMK 3 konstruksi. Adapun di dalam melakukan monitoring dan evaluasi, kita memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14/1969 tentang pokok mengenai tenaga kerja. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang jasa konstruksi. Dasar hukum yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang bangunan dan gedung. Dasar hukum yang ke-8 adalah Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. Di sini terdapat pasal 3 yang mana tertulis adalah syarat-syarat K3 lingkungan kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja meliputi adalah sebagai berikut. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAP. Pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Penyediaan fasilitas kesehatan dan sarana higienis di tempat kerja yang bersih dan sehat. Penyediaan personel K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Pasal 58 tertulis pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi kondisi lingkungan kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sesuai dengan pasal 3.
Pengujian merupakan kegiatan pengetesan dan pengukuran kondisi lingkungan kerja yang bersumber dari alat, bahan, dan proses kerja untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan panjaan terhadap tenaga kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dengan pasal 3. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat keselamatan, di dalam Pernaker nomor 5 tahun 2018 ini bisa kita cermati, bisa kita fahami bahwa ini adalah pengendalian tentang faktor biologi, ekonomi, dan sebagainya, yang mana di dalam pengendalian itu juga ada pemeriksaan, pengamatan, dan analisis. Bisa Bapak Ibu perhatikan pada sistem manajemen K3 OHS 18001, di mana yang pertama yang perlu diamati adalah kebijakan K3. Adapun elemen kedua adalah identifikasi bahaya atau tingkat resiko dan pengendalian, rencana pengendalian. Yang ketiga, peraturan dan standar K3. Yang keempat, sarana dan program kerja K3. Yang kelima adalah struktur organisasi dan sumber daya. Yang keenam, kompetensi dan sistem pelatihan K3. Yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi. Yang kedelapan, dokumentasi. Yang kesembilan, pengendalian dokumen. 10, pengendalian operasional. Ke-11, kesiagaan dan tanggapan darurat. 12, pengukuran dan pemantauan. 13, evaluasi kepatuhan. 14, penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, dan perbaikan serta pencegahan. 15, pengendalian rekaman. 16, pemeriksaan internal. Semua ini mencakup pada planning, rencana, pekerjaan, dan check-in pada sistem manajemen K3. Masuk pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem SMK3 di Indonesia. Penerapan sistem SMK3 dilakukan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang meliputi sebagai berikut. A. Penetapan kebijakan K3. B. Perencanaan K3. C. Pelaksanaan K3. D. Pemantauan dan evaluasi K3. E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
Masuk kepada definisi. Apa itu monitoring? Definisi monitoring atau pemantauan adalah salah satu cara pengawasan yang dapat menggambarkan kondisi berjalannya suatu sistem. Berjalannya suatu sistem manajemen K3 pada waktu tertentu. Apa evaluasi? Evaluasi di sini didefinisikan adalah melakukan pengukuran terhadap aktivitas yang akan digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 di Indonesia, yang mana di dalamnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, melibatkan pekerja atau serikat pekerja. Ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat keselamatan yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa, bisa diperhatikan pada layar ini bahwasanya monitoring dan evaluasi K3 konstruksi. Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan K3 konstruksi dapat atau meliputi 1. Pengumpulan data. 2. Analisa dan kesimpulan, rekomendasi, perbaikan, penerapan K3 konstruksi, yang mana sesuai dengan Perpu PU nomor 05 PRT M/2014. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 lagi tentang penerapan SMK3 di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang perlu digarisbawahi adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Karena pembahasan kita di sini adalah monitoring dan evaluasi. Masuk kepada Peraturan Menteri PU nomor 05 PRT M/2014 ini maksudnya. Adapun juga Peraturan Menteri 03/Men98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Isinya adalah pengurus dan pengusaha
wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpin. Kedua, isi dari Permen 03, wajib melaporkan secara tertulis 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan, sesuai contoh 3 KK 2 A lampiran 1 ke kantor Depnaker setempat. Ini biasanya pengusaha males itu. Tapi jangan ya. Yang ketiga, kepala kantor Depnaker memerintahkan pegawai atau pengawas untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan formulir A. Lampiran 2 unit kecelakaan kerja. Lampiran 3 untuk penyakit akibat kerja. Lampiran 4 untuk peledakan, kebakaran, dan pembuangan limbah. Lampiran ke-5 untuk bahaya-bahaya yang lainnya. Masuk, ini masih di Permen 02. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan sebuah pekerjaan meliputi adalah sebagai berikut. 1. Fisiknya lengkap, segar jasmani, rongsen, paru-paru bila memungkinkan, cek laboratorium dan yang dianggap perlu. Kedua, pengurus atau pengusaha wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Aturannya itu sudah baik, cuman karena biasanya kondisi di lapangan itu selalu menyepelekan. Masih di Permen nomor 02, pemeriksaan kesehatan berkala pada waktu tertentu yang dilakukan dokter untuk mempertahankan derajat kesehatan kerja sesuai berada dalam pekerjaannya dilakukan minimal 1 tahun sekali. Dilakukan minimal 1 tahun sekali. Pemeriksaannya meliputi seperti apa yang pertama kali pekerja itu masuk. Fisik lengkap, kesegaran jasmani, rongsen paru-paru, laboratorium. 2. Pengurus dan pengusaha wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala. Pada Permen 01 garis miring Menteri tahun 1981 mengenai kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Permen tersebut berisi antara lain 1. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 2. Wajib dilaporkan ke Kanwil Bina Lindung TEN tenaga kerja selambat-lambatnya 2 bulan setelah dibuat diagnosanya. Ketiga, pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma APD, alat pelindung diri, untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk
melakukan pekerjaan yang diragukan akan menimbulkan penyakit akibat kerja. 5. Pengusaha yang tidak mentaati ketentuan ini ancaman hukuman sesuai pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu berupa ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Pada Permen Nomor 3 Tahun Menteri 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pelayanan kesehatan adalah usaha yang ditunjukkan sebagai berikut. 1. Bantuan dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. 2. Melindungi gangguan dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 3. Meningkatkan kesehatan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. 4. Memberikan pengobatan, perawatan, serta rehabilitasi tenaga kerja yang menderita. Masih di Permen Nomor 3, tugas pokok pelayanan kesehatan kerja meliputi 1. Pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus. 2. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerja terhadap tenaga kerja. 3. Pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja. 4. Pembinaan dan pengawasan sanitizer. 5. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja. 6. Pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan penyakit akibat kerja. 7. P3K dan pendidikan bagi petugas P3K. 8. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. 9. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kepada pengawas. Pada Kepres RI Nomor 22 Tahun 93, yang mana di dalamnya menyangkut penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja. Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja, khususnya di lingkungan keselamatan kerja konstruksi, ini perlu digarisbawahi, khususnya di lingkungan kesehatan kerja konstruksi, keselamatan konstruksi adalah penyakit yang disebabkan oleh: pertama, gas atau uap penyebab asfisia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogenisianida, hidrogen sulfida. 2. Kebisingan, sehingga berakibat adanya kelalaian dalam pendengaran, adanya kelainan dalam pendengaran. 3.
getaran mekanik sehingga menimbulkan kelainan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah, tepi atau saraf tepi. Keempat, pekerjaan dalam udara yang bertekanan tinggi. 5. Radiasi elektromagnetik dan radiasi yang mengionisasi. 6. Bahan kimiawi, biologi, dan penyebab fisik sehingga menimbulkan penyakit kulit atau dermatoksin. Pada Permen 15-Men-8/2008 yang mengatur tentang P3K di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk pengusaha dan diserai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. 2. Fasilitas P3K adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. 3. Pengusaha wajib melaksanakan P3 di tempat kerja. 4. Petugas P3K wajib memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bersangkutan tanpa dikenakan biaya. Kepres RI nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. 1. Setiap tenaga kerja yang menderita yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja pada saat masih berhubungan kerja maupun hubungan kerja telah berakhir. Kedua, hak jaminan kecelakaan kerja dapat diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja tersebut berakhir. Pada Permen nomor 15, petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk pengusaha dan diserai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Ini tadi kita sudah terangkan juga. Yang kedua, fasilitas P3K adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. 3. Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Yang keempat, petugas P3K wajib memiliki lisensi dan buku kegiatan
P3K dari kepala instansi yang bersangkutan tanpa dikenakan biaya. Yang kelima, persyaratan untuk mendapatkan lisensi adalah sebagai berikut. A. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. D. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K dengan bukti bersertifikat. Masih di Permen nomor 15, pengurus wajib mengatur ketersediaan petugas P3K pada tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja, buruh, dan potensi bahaya di tempat kerja. Kedua, pengusaha wajib menyediakan ruang P3K dalam hal memperkerjakan buruh lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang, tetapi dengan potensi bahaya tinggi. Yang ketiga, persyaratan ruang P3K sekurang-kurangnya dilengkapi. A. Wastafel dengan air yang mengalir. B. Kertas tisu atau lap. C. Usungan atau tandu. D. Spalek. E. Kontak P3K beserta isinya. F. Lain-lain. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. 1. NAB standar faktor tempat kerja yang bisa diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pelaksanaan sehari-hari untuk waktu kurang lebih 8 jam sehari atau kurang 40 jam seminggu. 2. NAB ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Nilai ambang batas ditetapkan masing-masing sebagai berikut. A. Iklim kerja. Beban kerja ringan 30 derajat Celcius. Beban kerja sedang 26,7 derajat Celcius. Beban kerja berat 25 derajat Celcius. Kebisingan di sini NAB 85 desibel. Getaran alat kontak langsung atau tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja 4 meter per detik kuadrat. Radiasi sinar ultra ungu NAB-nya 0,1 mikrowatt per cm persegi. Pada keputusan Menaker
187 tahun 99 tentang pengendalian bahaya kimia, bahan kimia berbahaya. 1. Nilai ambang kuantitas. Standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya kimia di tempat kerja. Nilai ambang kuantitas bahan kimia yang ditetapkan berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut. Beracun 10 ton, sangat beracun 5 ton. Pengusaha wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menyediakan MSDS 2. 1. Menyediakan MSDS 2. Penunjukan petugas K3 kimia dan K3 ahli K3 kimia. Saya ulang lagi, adanya penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Masih pada keputusan Menteri Tenaga Kerja, pengusaha wajib menyampaikan daftar nama, sifat dan kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerja ke Disnaker setempat. Untuk dasar, kategori potensi bahaya atau bahaya besar atau bahaya menengah. Kedua, kriteria bahan kimia berbahaya terdiri 1. Bahan beracun. 2. Bahan sangat beracun. Cairan mudah terbakar. Cairan sangat mudah terbakar. Gas mudah terbakar. Bahan mudah terbakar. Bahan reaktif. Bahan oksidator. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Di sini definisi daripada monitor atau pemantauan adalah salah satu cara pengawasan yang dapat menggambarkan kondisi berjalannya suatu sistem manajemen K3 pada waktu tertentu. Ini definisi monitoring. Adapun definisi evaluasi adalah melakukan pengukuran terhadap aktivitas yang akan digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, sahabat keselamatan, coba perhatikan pada slide berikut ini. Di sini sebelum terjadinya proyek yang akan dikerjakan, kita harus melewati atau melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Silahkan dipahami, dicermati, dilihat diagramnya. Siklus waktu proyek.
Di sini ada pemasukan atau penawaran. Kemudian masuk pada fase tanda tangan kontrak. Kemudian masuk pada siklus waktu fase serah terima hasil pekerjaan. Dilanjut masuk pada fase serah terima hasil pekerjaan. Yang terakhir adalah fase akhir masa tanggungan. Di mana pada tiap-tiap fase tersebut dibagi menjadi subfase. Subfase pada periode tender. Pada pemasukan penawaran ada periode tender. Pada fase tanda tangan kontrak ada periode konstruksi. Pada fase serah terima hasil pekerjaan ada periode pertanggungan terhadap mutu hasil kerja. Pada fase terima akhir hasil pekerjaan ada periode pertanggungan terhadap kegagalan bangunan. Adapun jenis kecelakaan fatal konstruksi yang paling sering adalah jatuh dari ketinggian sebanyak 34,6%. Kejatuhan atau tertimpa sebesar 20,6%. Kecelakaan di jalan akses 16,4%. Sakit jantung atau stroke 8,7%. Terkena atau terjepit mesin 6,6%. Tersengat listrik 3,8%. Terbentur, terlindas 2,1%. Jatuh, tergelincir di lantai 1,7%. Tersambar petir, banjir 1,4%. Kebakaran atau peledakan 1,4%. Ini adalah jenis kecelakaan fatal konstruksi K3 berdasarkan struktur pekerjaannya, cukup besar juga. Ada di dalamnya pekerjaan perancah, memasang perancah, ya toh. Jatuh dari ketinggian itu biasanya terjadi pada pekerjaan pelaksanaan pemasangan perancah atau stagger ya. Pada pekerjaan backisting, pada pekerjaan besi beton, pada pekerjaan struktur beton, pada pekerjaan concrete, pada pekerjaan di tempat ketinggian, pada pekerjaan struktur baja, pada pekerjaan struktur kayu, pada pekerjaan pengerasan jalan, pekerjaan pembuatan bendungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, saya mendapatkan data kecelakaan kerja pada tahun 2017. Pada kurun waktu dan urainya sebagai berikut. Bisa Anda lihat. Ini sebuah contoh
Ini pada 2018. Masuk kepada pembahasan berikutnya adalah tentang pelaksanaan monitoring. Monitor. Apakah penerapan SMK 3 dilakukan? Jawabannya adalah berdasarkan kebijaksanaan nasional meliputi di sini masuk kepada poin D yang sudah kita terangkan. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Ini pelaksanaan monitoring ini kita lihat di sesi B. Delta. Adapun langkah-langkah dalam monitoring adalah sebagai berikut. Kriteria perusahaan. 2 jenis proyeknya yang perlu dimonitoring. 3 pastikan tanggal monitoring. 4 catat kondisi proyek. 5 urutkan berdasarkan scope of pekerjaan. 6 buat checklist sesuai dengan urutan SMK 3. Konstruksi sesuai 5 pilar. 7 siapkan alat kerja. 8 konfirmasikan kepada penyedia jasa yang akan dilakukan monitoring. 8 langkah monitoring ini perlu sangat diperhatikan di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Gunakanlah informasi di bawah ini. Tolong dimanfaatkan ya. 1. Hasil inspeksi. 2. Hasil audit SMK 3. 3. Survei K3. Tur K3. 5. Laporan kinerja K3. Hasil investigasi kecelakaan kerja. Gunakanlah data-data ini sebagai bahan untuk monitoring. Inspeksi K3, audit K3, survei K3, tur K3. Ya, ini tadi dijelaskan dengan tadi inspeksi K3 bisa berupa upaya menentukan kondisi dan perlakuan yang non-standar. Inspeksi K3 bisa berupa upaya menentukan ketidaksesuaian yang bersifat teknis. Inspeksi K3 bisa berupa fokus pada kegiatan proyek unit kerja. Lanjut ke audit K3. Audit K3 bisa berupa pengujian kritis secara sistematis terhadap keseluruhan kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk minimalisasi kerugian. Audit K3 bisa berupa upaya mencari ketidaksesuaian dalam sistem. Audit K3 bisa berupa mengukur efektivitas pelaksanaan sistem. Audit K3 bisa sebagai fokus pada sistem. Masuk ke survei K3 bisa berupa pengujian kritis atas satu aktivitas lapangan yang lebih sempit. Tur K3 bisa berupa pemeriksaan tidak terschedule-nya yang dilakukan oleh manajemen atau P2K3 untuk meyakinkan housekeeping sesuai standar yang diisyaratkan. Ya tadi ya, informasinya berupa inspeksi K3, audit K3, survei K3, tur K3.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Di sini kita terangkan mengenai manfaat monitoring K3. Manfaatnya adalah sebagai indikasi. Yang pertama adalah sebagai indikasi. Indikasi apa? Indikasi tentang potensial problem. Indikasi tentang deficiency equipment. Indikasi tentang kekeliruan dalam tindakan atau pelaksanaan kerja. Identifikasi tentang efek perubahan. Identifikasi tentang kekurangan. Ada identifikasi tentang positive performance. Kemudian manfaat monitoring K3, demonstrasi komitmen pada OHS dan mempererat sistem tanggung jawab internal secara menyeluruh. Manfaat yang keempat, melatih kepekaan, perilaku, kesadaran, serta moralitas, aktualitas dalam membangun budaya K3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring adalah melakukan persiapan monitor. Persiapan monitor yang termasuk di dalamnya adalah membuat perencanaan infeksi. Apa itu membuat perencanaan infeksi? Perencanaan infeksi bisa berupa berbentuk tim monitor. 2 jenis monitor yang akan dilakukan. Pelajari apa yang akan dimonitor. Buat daftar periksa dan format laporan. Buat en route perjalanan bila melakukan kegiatan lapangan. Kedua, bisa dimulai dengan positive attitude. Melihat 2 sisi berdasarkan standar dan substandar. Organisasi, buatlah tim in safety and health. Tim adalah kumpulan beberapa orang yang tergabung dalam suatu tindakan. Gagasan aksi bersama. Berbagai tanggung jawab. Berbagi pemikiran. Berbagi pandangan dan beretika serta tata laku. Untuk K3, teamwork sangatlah esensial, yang mana teamwork tersebut bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan selamat. Saya ulang lagi, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan selamat. Masuk pada persiapan monitoring, yang mana merupakan tinjauan kembali daripada laporan inspeksi sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Adanya temuan hal-hal yang belum tuntas akar permasalahannya. 2. Temukan lokasi atau equipment yang belum diinspeksi. 3. Temukan item-item yang terbatas dan masih dapat dikembangkan. Temukan dan analisis corrective action yang mungkin tidak tepat atau masih bisa dikembangkan. Temukan laporan tentang
critical parts. Persiapan monitoring, masih dengan persiapan monitoring. 1. Siapkanlah perlengkapan inspeksi berupa pakaian yang cocok, alat pelindung diri, senter, alat ukur atau meteran, kamera, P3K secukupnya. Masuk kepada proses monitoring. Pertama-tama yang dilakukan adalah rapat atau pembukaan, opening conference, yang mana di dalamnya adalah terdapat perkenalan, objektif, education atau penjelasan umum tentang peraturan, kegiatan, dan resiko, penanggung jawab lokasi kerja, dan hal-hal khusus. Langkah proses monitoring kedua adalah berkeliling, melaku-melaku, walk a roll, ya. Apa yang dilakukan dalam berkeliling adalah dengan mengacu pada peta rute infeksi. Berbicaralah positif dan simpati. Lihat secara tajam, detail, dan jelas. Temukan bagian kritikal. Selanjutnya, perbaikan sementara. Proses monitoring yang ketiga adalah rapat penutup atau closing conference, konferensi. Di dalam rapat penutup, kita membuat sebuah laporan, 2 uraian, dan petakan seluruh temuan dengan jelas. Klasifikasi temuan menurut tingkat bahaya, basic cause, dan rencana perbaikan dan target pencapaian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bisa dilihat pada layar tentang Basic Cause Analysis Tools. Silahkan diperhatikan. Pada proses monitoring, 1. Klasifikasikan sumber bahaya. Bisa kelas A mayor, yang mana merupakan kondisi atau tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal atau cacat permanen. Kelas B minor, kondisi atau tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan minor dan tanpa cacat. Proses monitoring. Ada frame-nya, ada klasifikasinya segera. Evaluasi. Evaluasi di sini adalah melakukan pengukuran terhadap kinerja yang akan digunakan sebagai suatu alat untuk tindak lanjut berikutnya.
Pelaksanaan tindak lanjut monitor. Berdasarkan hasil monitoring, tim monitoring melakukan evaluasi dan berkesimpulan sesuai dengan peraturan dan perundangan dengan hasil sebagai berikut. 1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen. 2. Strategi pendokumentasian. 3. Dan lain sebagainya. Ini evaluasi lagi. Masih dievaluasi. Evaluasi dapat disimpulkan sebagai monitor dapat mengidentifikasikan kebutuhan koreksi, pencegahan, dan peningkatan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa. Evaluasi menyelesaikan tindak lanjut dari evaluasi harus diverifikasi. Verifikasi tersebut dapat merupakan proses evaluasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, bisa dilihat pada layar tentang sub kegiatan penilaian. Yang pertama mengenai prinsip dasar penilaian, subnya adalah 1. Kebijakan K3, 2. Perencanaan, penerapan dan operasi, 4. Pemeriksaan, 5. Tinjauan manajemen. Ini untuk tinggi, sedang, kecil, ini ada tabel khusus yang nanti bisa dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang dari 0 sampai 59%. Sedang 60 sampai 85%. Baik di atas 85%. Tingkat penilaian tingkat penerapan SMK 3. Tadi sudah diterangkan kan? Akhirnya, apa yang sudah saya sampaikan sudah sampai di sini saja. Bisa dipelajari, diputar, dan diulang lebih lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tetap semangat. Semoga keselamatan ada pada diri kalian dan tempat kerja kalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok. Ben.